Pusdes. Kepada beliau Bapak Ketua BPD, Bapak Badran, mohon kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya kami memimpin jalannya musyawarah desa. Tapi sebelum saya memimpin, monggo Bapak Ibu yang sudah menerima snack bisa dinikmati. Terima kasih Pak Kades sudah memberikan snack. Bapak Ibu yang hormati, pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat, kepada Pak Kapolsek telah memberikan arahan, bimbingan, wawasan, saran sebagainya yang bisa dipahami bersama berkaitan dengan khususnya berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang hormati, langsung saja pada malam hari ini kita akan membahas 3 agenda. Yang pertama berkaitan dengan pertanggungjawaban APBDes, kemudian yang kedua Pusdesus calon penerima BNT dana desa, dan yang ketiga adalah kaitan dengan laporan kinerja BPD. Bapak Ibu yang penting, sebelum membahas ketiga hal tersebut, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa insya Allah di BPD Banjarnegara dalam rangka upaya untuk melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Pak Camat, kami tadi malam sampai setengah 11 bertanya dan bertanya, enggak dari pemerintah desa menjawab dengan sangat baik. Jadi menjawab terima kasih Pak dari pemerintah desa. Bapak Ibu yang hormati, pertama langsung saja berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban. Tadi banyak hal disampaikan oleh Pak Camat berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban. Kalau tadi disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes itu disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun akhir berakhir. Bulan pemerintah desa, kepala desa Banjarnegara lebih awal. Namanya paling lambat itu boleh lebih cepat, karena memang berkaitan dengan perhitungan dan sebagainya, pertanggungjawaban dan sebagainya sudah khususnya yang didanai dari kegiatan di dalam APBDes itu sudah dipertanggungjawabkan, sehingga tidak harus menunggu 3 bulan, tetapi boleh lebih awal. Bapak Ibu yang hormati, mari kita cermati berkaitan dengan anggaran-anggaran yang ada di dalam APBDes 2020. Sepintas sebelum nanti Bu Sekdes menjelaskan, jadi memang kita tahu bahwa tahun 2020 kita ada kejadian luar biasa berupa COVID-19, sehingga mau tidak mau pemerintah desa itu harus melaksanakan perintah pemerintah pusat khususnya berkaitan penggunaan dana desa, sehingga nanti banyak kegiatan yang memang tidak dilaksanakan karena memang itu dalam rangka untuk upaya pencegahan COVID-19, sehingga ada beberapa kegiatan yang memang tidak bisa dilaksanakan karena memang itu untuk kegiatan itu. Selanjutnya berkaitan dengan pertanggungjawaban ini, jadi berkaitan dengan pendapatan. Jadi kita tahu bahwa pendapatan di dalam APBDes itu kan dari PAD, dana-dana transfer, DD, ADD dan sebagainya. Nanti bisa dibantu dulu Sekdes. Kemudian setelah adanya pendapatan, tentunya namanya pendapatan pasti ada belanjanya, yang jelas namanya pendapatan kalau di dalam APBDes itu 1 miliar katakan, ya pasti tentunya maksimal belanjanya ya 1 miliar. Syukur memang ada penghematan sehingga tidak 1 miliar seperti. Nanti belanjanya nanti kita cermati, ada beberapa simpa yang memang itu penghematan dan seperti itu. Kemudian nanti adanya pembiayaan seperti itu. Mungkin untuk menyingkat waktu, Bu Sekdes untuk memaparkan berkaitan dengan target dan realisasi, Bapak Ibu bisa mencermati sehingga bisa menanyakan seperti kepada baik kepada BPD maupun dari pemerintah desa. Bu Sekdes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat Bapak Camat Warasan Tewakili, yang saya hormati
Bapak Kapolsek Kuarasan, yang saya hormati Bapak dan Ramil Kuarasan 19 Kuarasan atau yang wakili, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Banjarja, yang saya hormati Bapak Ketua BPD dan juga seluruh anggota, yang saya hormati Ketua LKMD, Ketua Bumdes Karang Taruna, dan juga Ketua RT RW dari RW 1 sampai RW 5, dan tidak lupa kepada rekan-rekan perangkat desa yang saya sayangi dan saya banggakan, dan kepada Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saya hormati. Untuk mukadimah kami mengikuti di depan, langsung saja untuk pemaparan APBDes Desa Banjarja di tahun 2020. Di Bapak Ibu sudah menerima ringkasannya nih, atau garis besarnya. Nah, di sini akan kami paparkan untuk uraiannya. Untuk APBDes Desa Banjarja, untuk pendapatan nih, untuk pendapatan terdiri dari pendapatan asli desa, ini berupa pengolahan tanah kas desa dari target Rp91.350.000, hanya terserap Rp83.310.000. Ini dikarenakan kurang lebih 1,5 tahun yang lalu untuk karena kita pendapatannya dari penjualan tanah kemakmuran atau sawah, sehingga karena kondisi alam yang tidak memungkinkan sehingga berpengaruh terhadap pendapatan asli desa kita. Dari target Rp91.350.000 hanya tercapai Rp83.310.000. Kemudian ada pendapatan lain-lain. Ini berasal dari pengembalian belanja ketika di awal-awal COVID ada, itu kita melaksanakan atau melakukan belanja kepada TRC, dan itu kita mendapatkan pengembalian belanja dari TRC Kuarasan sebanyak Rp569.250. Kemudian yang kedua dari pendapatan transfer, terdiri dari dana desa dari anggaran Rp941.238.000 tercapai sesuai target. Kemudian bagi hasil pajak dan retribusi Rp25.501.200 tercapai sesuai target. Kemudian alokasi dana desa Rp365.711.900 tercapai sesuai target. Kemudian untuk bantuan keuangan terdiri dari bantuan provinsi Rp25 juta sesuai dengan anggaran. Kemudian bantuan kabupaten sebanyak Rp17 juta sesuai dengan anggaran realisasi. Kemudian untuk pendapatan lain-lain ini berasal dari bunga bank yang kita targetkan 2 juta, ini ternyata masuk Rp1.917.482, sehingga untuk pendapatan dari anggaran Rp1.472.801.100 tercapai target Rp1.447.832. Kemudian kita masuk ke belanja terdiri dari 5 bidang. Yang bidang pertama yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa dari anggaran Rp508.714.500 tercapai atau terserap Rp499.965.702. Terdiri dari penyediaan penghasilan kepala desa dan tunjangan kepala desa sebanyak Rp31.250.000 untuk realisasi sama. Kemudian untuk kegiatan sirtap dan juga tunjangan perangkat desa dari anggaran Rp267.075.000 terserap Rp266.670.000. Ada penghematan anggaran di sini. Kemudian untuk penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa dari anggaran Rp30.720.000 realisasi Rp29.369.636. Ada penghematan anggaran juga. Kemudian untuk penyediaan operasional pemerintah desa dari anggaran Rp60.9.800 terserap Rp60.919.866. Kemudian untuk tunjangan BPD dari anggaran Rp14.400.000 terrealisasi sama.
Kemudian untuk operasional BPD Rp3.189.700, realisasi sama. Untuk operasional atau insentif RT RW Rp22.950.000, realisasi sama. Untuk pemeliharaan gedung Rp4.300.000, realisasi sama. Kemudian untuk pemeliharaan sarana perkantoran dari anggaran Rp5.050.000 terserap Rp4.500.000 karena ada penghematan anggaran. Kemudian untuk pemetaan dan analisa kemiskinan desa secara partisipatif dari anggaran Rp6.925.000, realisasi sama. Untuk penyelenggaraan musyawarah perencanaan dan APBDes dari anggaran Rp11.003.000, realisasi sama. Untuk penyelenggaraan musyawarah desa lainnya, ini dari anggaran Rp1.675.000, terrealisasi Rp550.000 karena di penyusunan RKP desa itu di tahapan di tahun ini tidak mengadakan atau tidak ada tahapan musdus, sehingga untuk anggaran Rp1.675.000 hanya terrealisasi Rp550.000. Kemudian untuk penyusunan dokumen perencanaan yaitu RKP desa Rp3.259.000, terrealisasi sama. Untuk penyusunan dokumen keuangan desa dari anggaran Rp5.605.500, realisasi Rp5.145.500, ada penghematan anggaran di sini. Kemudian untuk penyusunan kebijakan desa dari anggaran Rp1.450.000, realisasi Rp770.000. Selanjutnya untuk penyusunan laporan kepala desa dari anggaran Rp731.500, realisasi sama. Untuk penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dari anggaran Rp400.000, realisasi sama. Kemudian untuk penyelenggaraan pengadaan pengangkatan perangkat desa terdiri dari mutasi jabatan dan juga penjaringan dari anggaran Rp10.072.500, realisasi sama. Kemudian administrasi pertanahan ini dari anggaran Rp1.252.000, ini tidak terrealisasi. Kemudian untuk pengelolaan tanah di desa dari anggaran 3 juta, realisasi sama. Kemudian bidang 2 yaitu bidang pelaksanaan pembangunan dari anggaran Rp211.607.188, terrealisasi Rp209.625.000, terdiri dari penyelenggaraan PAUD dan juga TPQ 7.500.000, realisasi sama. Kemudian untuk penyelenggaraan posyandu dari Rp28.203.000, terrealisasi Rp26.703. Kemudian untuk pembangunan atau pengadaan sarana prasarana posyandu dari anggaran Rp20.762.000, realisasi sama. Kemudian untuk fasilitasi pelayanan pencegahan penyakit menular atau endemik dari anggaran Rp14.787.000, realisasi Rp14.718.000, ada penghematan anggaran. Kemudian untuk pembangunan jalan desa ini berada di wilayah RW 4 dan juga RW 5 dari anggaran Rp87.939.500, realisasi Rp87.530.500, ada penghematan anggaran. Kemudian untuk pembuatan peta wilayah desa dari anggaran Rp7.905.000, realisasi sama. Pemeliharaan sanitasi pemukiman dari anggaran Rp11.832.188, realisasi Rp11.832.000. Kemudian untuk pembangunan fasilitasi jamban bagi masyarakat miskin dari anggaran Rp19.818.500, terserap Rp19.814.500. Kemudian untuk penyelenggaraan reformasi publik desa dari anggaran Rp12.860.000, realisasi sama. Kemudian untuk bidang 3 yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar anggaran sebesar Rp18.854.200, realisasi Rp14.999.200, terdiri dari kegiatan pengadaan Sarpras Limas Rp600.000, realisasi sama. Kemudian untuk kegiatan penyelenggaraan HUTRI dari anggaran Rp3.292.500, terrealisasi Rp1.165.000. Kemudian untuk pembangunan atau peningkatan sarana prasarana pemuda
dari anggaran Rp2.200.000 realisasi sama. Kemudian untuk kegiatan PKK Rp3.761.700 realisasi Rp2.034.200. Kemudian untuk KPMD anggaran 5 juta realisasi sama. Kemudian operasional LKMD anggaran 4 juta realisasi juga sama. Kemudian di bidang 4 pemberdayaan masyarakat desa ini adalah untuk irigasi pertanian yang berada di Blok Tegal Pacor, kemudian Blok Ringin, Blok Gentong dan juga Blok Sijambe sebesar Rp122.232.000 terrealisasi Rp122.142.000. Kemudian di bidang 5 penanggulangan bencana darurat dan mendesak dari anggaran Rp541.698.732 terrealisasi Rp532.729.500. Terdiri dari untuk penanggulangan bencana yaitu penanganan COVID dari anggaran Rp40.398.732 terserap Rp35.929.500. Kemudian untuk keadaan mendesak yaitu BLTDD dari anggaran Rp501.300.000 terrealisasi Rp496.800.000. Sehingga untuk belanja dari anggaran Rp1.403.106.620 terserap Rp1.376.461.402. Sehingga ada surplus di sini. Dari anggaran di surplus adalah Rp69.694.480. Di realisasinya ada surplus Rp88.786.430. Selanjutnya ada pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dari Silpa tahun lalu yaitu Rp39.305.520 realisasi sama. Kemudian untuk pengeluaran pembiayaan ada 2 kegiatan yaitu pembentukan dana cadangan untuk kegiatan Pilkades periode mendatang yaitu 4 juta realisasi sama. Penyertaan modal BUMDes juga sama realisasinya dari anggaran yaitu Rp105 juta. Sehingga dari pendapatan kemudian belanja dan juga pembiayaan ada Silpa di tahun 2020 sebesar Rp19.901.950. Untuk tahun 2020 karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD tadi, karena adanya pandemi COVID sehingga ada kegiatan fisik di Desa Banjarja di 3 lokasi atau 3 wilayah, di wilayah RW 1, RW 2 dan juga RW 3 terpaksa di tahun 2020 belum bisa terrealisasi. Selanjutnya dari anggaran ini di masing-masing PK di tahun 2020 Desa Banjarja mempunyai 3 PK. Yang pertama yaitu PK dari kaum umum. Dari anggaran yang dipegang oleh kaum umum dari anggaran Rp867.542.500 terserap 99% atau Rp860.323.000. Selanjutnya di PK dikasih pemerintahan dari anggaran Rp222.670.432 terserap sebanyak 93% atau Rp212.627.266. Kemudian dari kasih kesrah dari anggaran Rp494.893.688 terserap 99% atau Rp412.512.136. Sehingga dari ketiga PK untuk tingkat desa dari total kegiatan belanja dan pembiayaan pengeluaran pembiayaan yaitu Rp1.512.106.620 terserap sebanyak 98% atau sebesar Rp1.461.402. Selanjutnya di tahun 2020 Desa Banjarja mendapatkan dari anggaran SKPD atau OPD yaitu dari Distapang berupa jalan usaha tani yang berada di posisi Blok Tegal Pacor desa jalan menuju Ori
sepanjang 132 meter. Dan untuk anggaran ini kami tidak, mohon maaf, kami tidak mengetahui karena untuk papan kegiatan itu tertera untuk beberapa desa. Selanjutnya ada Citut di Blok Gentong sepanjang 70 meter dengan anggaran kurang lebih 50 juta dari APBD Kabupaten. Selanjutnya untuk kekayaan desa sampai di tahun 2020 ini, mohon maaf, tidak bisa diperbesarkan. Jadi untuk kekayaan desa sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari aset lancar, yaitu dari kas di bendahara desa, yaitu berupa silpa di tahun 2020 sebesar 19.091.950 rupiah. Selanjutnya ada investasi, yaitu berupa penyertaan modal pemerintah desa sebanyak 105 juta rupiah. Kemudian aset tetap ini terdiri dari tanah, di mana di tahun 2019 yaitu 36.523.375.000 rupiah. Tahun 2020 perkiraan masih sama. Kemudian untuk peralatan dan mesin di tahun 2019 sebanyak 53.946.700 rupiah. Di tahun 2020 mengalami penambahan menjadi 73.306.700 rupiah. Kemudian untuk gedung dan bangunan dari tahun 2019 107.474.700 rupiah. Di tahun 2020 ada penambahan menjadi 119.974.700 rupiah. Kemudian jalan irigasi dan jaringan di tahun 2019 sebesar 3.242.717.200 rupiah. Di tahun 2020 ada penambahan menjadi 3.467.247.200 rupiah. Sehingga untuk jumlah aset tetap Desa Banjarja di tahun 2019 adalah 39.927.513.600 rupiah, mengalami peningkatan menjadi 40.183.903.600 rupiah. Selanjutnya ada dana cadangan yaitu 4 juta. Kemudian untuk jumlah aset tidak lancar ya. Jadi semuanya sampai tahun 2020 adalah 40.311.995.550 rupiah sampai tahun 2020 untuk kekayaan desa kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk anggaran kita di tahun 2020. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua BPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sekdes atas paparannya. Sebelum Bapak Ibu nanti bisa menanyakan sedikit saya memberi tambahan penjelasan berkaitan dengan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sekdes, pendapatan asli desa dari sekian pendapatan yang ada, bahwa PAD ini memang tidak sudah nanti karena tadi sudah dijelaskan kan memang situasi kondisi alam dan sehingga pada tahun 2020 tidak bisa tercapai. Nah ini berkaitan pendapatan asli desa ini memang ini yang lagi booming ini kan sesuai dengan Permendes 13 bahwa penggunaan dana desa itu kan untuk BT dana desa, kemudian desa aman COVID, kemudian untuk badan karya tuli desa gitu. Kemudian salah satunya juga BUMDes. BUMDes ini di tahun 2021 ini akan digelontorkan anggarannya untuk modal 100 juta. Harapannya ini mungkin kapan ya, untuk bisa paling tidak memaparkan ya, untuk BUMDes ini rencananya mau untuk apa? Harapannya mohon untuk bisa disiapkan nanti dipaparkan ya, sehingga nanti Pak Kades itu dalam memberikan modalnya itu ternyata ini untuk ini tersebut ya, sehingga
harapan andalan PAD ini BUMDes, sehingga tahun demi tahun harapan kita BUMDes semakin maju, lancar dalam setiap usahanya, sehingga nanti ada kontribusi terhadap pendapatan asli desa, dan uang itu juga akan dikembalikan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi harapannya ini adalah dari pemerintah desa ini BUMDes. Kita doakan BUMDes kita untuk tiap tahun maju dan sebagainya. Sehingga nanti ada kontribusi pada pemerintah desa sebagai tambahan pendapatan desa. Yang selama ini andalannya kan hanya makmuran, sehingga nanti BUMDes ini memang salah satu andalan bagi PAD Desa Banjarjati. Kemudian berkaitan dengan dana cadangan. Jadi dana cadangan ini ada real ada, artinya dana cadangan ini nabung, artinya pemerintah desa itu nabung setiap tahunnya sebagai dana cadangan yang itu akan bisa digunakan pada saat masa jabatan kepala desa berakhir. Ini dalam rangka untuk apa? Untuk yang selama ini kan kalau ada pilkades itu ada bantuan dari kabupaten, tapi tentunya dari kabupaten kan terbatas, sehingga perlu ada dana tambahan. Salah satunya dari pendapatan asli desa, nabung 4 juta bisa kali selama 6 tahun. 6 tahun ya? Iya, artinya nanti bagi 4 juta kali sekian tahun ya, itu baru bisa dikeluarkan nanti saat kepala desa berakhir masa jabatannya, dalam rangka untuk menambah dana pilkades. Kemudian kita tahu bahwa ada pendapatan sudah disebut tadi sekitar 1 miliar sekian, tapi belanjanya tidak segitu kan, memang ada penghematan dan sebagainya, sehingga menjadi sisa lebih silpa. Jadi bedanya Pak Sarwono itu kalau punya kegiatan, katakan salah satu kegiatan dengan anggaran 5 juta, tapi baru bisa tercapai hanya 4,5 juta, berarti ada sisa penghematan 500.000. 500.000 ini tidak bisa langsung di akhir tahun langsung kembali ke kas daerah, tetapi desa, keistimewaan desa itu adalah kalau punya silpa itu silpa tahun 2020 itu bisa digunakan lagi tahun berikutnya. Kalau Pak Sarwono tidak bisa, pasti kalau punya silpa 20 juta ya otomatis kembali lagi tidak bisa digunakan di tahun berikutnya. Sehingga ini keistimewaan desa bahwa kalau punya sisa lebih, punya penghematan, itu bisa digunakan untuk digunakan kembali sesuai dengan peruntukannya tahun berikutnya. Ini memang luar biasa desa ini. Jadi tambahan Bapak Ibu, penjelasan dari kami BPD, barangkali Bapak Ibu ada yang menanyakan, ya Bu, bertanya. Tadi apa sudah banyak dipaparkan oleh Bu Sekdes berkaitan dengan pertanggungjawabannya. Yang jelas dana DD tahun 2020 kalau kita lihat tadi yang sudah ditulis Bu Sekdes, memang hampir setengahnya setengahnya dari dana desa itu untuk penanggulangan COVID ternyata. Luar biasa karena memang perintahnya seperti itu, sehingga Pak Kades itu begitu ada perintah dari pemerintah pusat yang punya dana, sehingga kepala desa harus melaksanakan. Insya Allah dengan sesuai aturan, insya Allah Pak Kades aman, karena sesuai dengan aturan ini. Karena yang punya walaupun tadinya di awal memang tidak ada kaitan dengan penggunaan dana desa untuk bangunan dan sebagainya, tapi kan memang di awal COVID itu memang pemerintah itu untuk mengalihkan dana desanya untuk kegiatan penanggulangan COVID, untuk BLT dana desa, PKDD dan sebagainya, sehingga di tahun 2020 hampir setengah dari dana desa Banjarjati itu untuk penanggulangan COVID seperti ini. Ya kita maklumnya karena aturannya seperti itu seperti ini. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk bisa menanyakan. Monggo. Atau sudah bisa menerima? Cukup? Ya, saya tawarkan bisa diterima? Ya. Terima kasih.
yang pertama. Kemudian yang kedua, sama seperti tahun lalu, bahwa penggunaan dana desa itu fokus utamanya adalah untuk BLT dana desa. Ada 3 poin yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Yang pertama, untuk BLT dana desa, saat menyusun APBD memang kita belum ada aturan, sehingga kemarin Pak Kades 6 bulan aja 300.000. Setelah APBD ditetapkan, ternyata di awal Januari itu ada peraturan Menteri Keuangan datang tiba-tiba. Aturannya harus 12 bulan, sehingga dipastikan bahwa nanti akan ada perubahan penambahan APBD. Semalam sudah dibahas bahwa untuk anggaran BLT dana desa dari bulan 7 sampai ke 12, sekitar 5 bulan, itu sudah dipersiapkan anggarannya untuk mengalokasikan BLT dana desa. Yang tentunya ya pasti akan mengambil dari kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga ya kita maklumi bersama kan memang harus dianggarkan gitu. Karena nanti berkaitan dengan jumlahnya berapa, nanti Bu Sekdes untuk bisa memaparkan. Yang intinya bahwa karena ini datanya baru, sehingga harus ada musdesus, hasil musdesus. Kemudian nanti hasil musdesus itu ada berita acara, kemudian dibuat dasar hukumnya adalah peraturan kepala desa tentang penerima BLT dana desa. Karena Pak Kepala Desa itu mau menyalurkan BLT dana desa kalau belum ada perkades itu tidak bisa. Di mana isi perkades itu salah satunya ada NIK, nomor induk kependudukan. Semalam saya minta keterangan apakah calon-calon ini yang akan menerima sudah punya NIK semua belum. Ternyata sudah semua. Terima kasih kerja keras dari para kepala dusun, mana sudah musdus, ada 5 dusun yang sudah melaksanakan musdus. Kemudian juga bahwa penerima ini tidak boleh double dengan bantuan lain, ada PKH, BSD dan sebagainya. Sehingga tentunya pemerintah desa sudah bisa memastikan apakah nanti data-data yang akan dipastikan bahwa itu tidak menerima bantuan yang lain, itu harus dipastikan. Dan tentunya nanti setelah berjalan, kami harapkan juga para penerima ini untuk bisa suatu saat, karena ini karena data-data penerima PKH itu selalu berkembang. Pengalaman tahun kemarin di pertengahan jalan ternyata ada yang masuk di dalam data tambahan perluasan. Sehingga kalau sudah seperti itu, mohon kesadarannya bahwa yang pasti dikalahkan pasti dana desa. Karena kalau sudah masuk PKH tidak bisa, sulit. Sehingga yang bersangkutan kalau nanti penerima ini menerima di tengah jalan setelah 3 bulan ternyata yang bersangkutan ada 1-2 menerima PKH, harapannya ya, dia harus pilih yang PKH. Sementara yang dari dana desa harus dikembalikan. Ini sekedar wawasan saja, sehingga kalau memang di tengah jalan memang yang bersangkutan itu memang menerima, bahwa untuk bisa melaporkan kepada kepala desa. Karena kalau nanti ada temuan, nanti yang kasihan Pak Kepala Desa, karena harus dikembalikan. Sehingga ini perlu yang kerjasama, hubungan jamai komunikasi, apakah ada sudah melaksanakan perintah untuk menganggarkan BLT dana desa, sehingga pada di tengah jalan ya, kalau itu ada salah satu atau 1-2 itu di tengah jalan ada yang menerima bantuan yang selain BLT dana desa, mohon untuk bisa komunikasi dengan kepala desa, sehingga untuk bulan berikutnya untuk yang bersangkutan sudah tidak sudah diputus dari bantuan BLT dana desa. Moga Bu Sekdes untuk bisa memaparkan. Terima kasih.